Shalom, puji Tuhan, senang melihat Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih buat Tuhan bahwasanya kita masih diberi kesempatan hari ini untuk masih bisa beribadah sekali lagi buat Tuhan. Maka dari itu mari kita persiapkan hati kita, persiapkan semaksimal mungkin dari apa yang kita bisa lakukan sore hari ini. Bahwa semua penyembahan pujian terbaik kita buat Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk terima segala pujian dan hormat kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu, dan rahmat-Mu atas setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali bersama-sama untuk beribadah baik di gereja Tuhan maupun di rumah kami bersama dengan orang-orang terkasih kami di rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam setiap pujian penyembahan kami, dan biar lawatan Tuhan hadir dalam setiap apa yang kami lakukan untuk ibadah kami sore hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kuasailah setiap hidup, pikiran kami, hati kami, sehingga kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita pun beriman untuk Allah yang luar biasa. Amin. Saya mengundang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit pun bergoyang, tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak beranjak atas kami. Biarpun gunung-gunung beranjak. Bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sebab kasih-Mu Tuhan besar atas kami. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia-Mu tak akan beranjak dan tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan beranjak. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yesus adalah sumber sukacita kita. Mari terus bersukacita di dalam Tuhan, sebab Tuhan terus akan melimpahkan sukacitanya atas setiap hidup kita. Apapun yang kita alami, taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacita
sukacitamu katakan bersama-sama. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Amin. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada sungai sukacita Tuhan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari bagimu Tuhan. Dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersama Tuhan, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Kami mau melayanimu, di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacita Tuhan, sungai sukacitamu. Say yes, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin, haleluya. Dalam segala situasi tetap bersukacita. Mari kita katakan bersama-sama, bersukacita. Sebab anugerah Tuhan memberikan kita sukacita yang sangat luar biasa. Meskipun kita sulit menjalani hari-hari kita, kita tidak pernah merasa Tuhan meninggalkan kita. Dia senantiasa ada buat kita. Sebab anugerah Tuhan terus mengalir atas setiap kita. Dia yang menjadi pelukis hidup kita. Dia yang akan menuntun setiap langkah kita. Haleluya. Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Engkau yang menulis hidup kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, karena kami percaya anugerah-Mu tidak akan pernah berubah dalam kehidupan kami. Senantiasa akan baru, senantiasa akan menjadi kagum. Kebaikan-kebaikan Tuhan sungguh kami akan rasakan setiap hari. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun
mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Amin. Engkau terawal dan terakhir dalam hidup kami, Tuhan. Kau sungguh luar biasa di hidup kami. Haleluya. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar hanya oleh firman-Mu, Tuhan. Mengasihiku, penulis hidupku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Segala pujian bagimu, Tuhan. Kami persembahkan di hadirat-Mu. Segala puji bagi Raja, bagimu Yesus.
Amin. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami ucap syukur malam ini. Oh, terima kasih Roh Kudus. Ini ungkapan doa dan kerinduan kami di hadirat-Mu. Engkau yang awal dan yang akhir, Engkau pencipta alam semesta, Engkau pembentuk hidup kami. Bahkan ketika tulang-tulang kami terbentuk, kami tidak mampu memahaminya. Engkau yang mengerjakannya dengan cara ajaib dan luar biasa. Kami kagum akan karya yang luar biasa yang Kau buat atas hidup kami. Lebih hebat lagi, terima kasih Yesus karena Engkau telah mati bagi kami di atas kayu salib. Mengorbankan nyawamu demi kami orang-orang yang berdosa. Jika kami ada hari ini di sini, jika kami ada boleh menyembah, memuliakan, meninggikan Engkau saat ini, itu semata karena karya-Mu, itu semata karena hidup yang telah Kau korbankan bagi hidup kami, sehingga kami menjadi ciptaan baru. Kami bersyukur buat malam hari ini. Dan kami rindu Engkau terus bicara kepada kami, tidak hanya lewat pujian penyembahan, namun lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan malam hari ini. Aku berdoa biarlah Roh Kudus akan menolong kami. Roh Kudus mencerahkan setiap pikiran kami, jemaat-Mu yang ada di ruangan ini, di rumah doa dan penyembahan kami ini, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Aku berdoa yang sedang mengikuti ibadah ini bersama-sama. Roh Kudus cerahkanlah pikiran kami agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Kau maksud dari setiap kepada firman Tuhan yang kami dengar, kami pelajari, kami renungkan malam hari ini. Kau menolong juga hamba-Mu dalam keterbatasan, kelemahan, dalam segala kekurangan. Biar oleh urapan Roh Kudus dimampukan untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan malam hari ini bagi kami semuanya. Terima kasih Roh Kudus, bicaralah kepada kami lewat firman-Mu. Mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini malam ini. Salam sejahtera buat kita semua, buat saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Juga saya ucapkan salam sejahtera buat semua saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini bersama dengan keluarga saudara mungkin, atau sudah sendirian mengikuti ibadah ini. Tuhan memberkati saudara. Mari kita siapkan hati yang terbaik, pikiran, semua fokus kita kepada firman Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan. Buka Alkitab saudara di dalam Kitab Titus. Kitab Titus saya akan membaca dari pasal 1 ayat 5 sampai 7, kemudian melompat di ayat 9 sampai 10, lalu kita lanjut di dalam ayat yang ke-13. Juga ayat 13 ini terdapat di pasal 2 ayat 1 sampai 2. Tapi kita baca sampai ayat 13 saja. Baik, Titus pasal 1 ayat 5, demikian firman Tuhan. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Ayat 13, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat di dalam iman. Amin. Puji Tuhan.
Stay healthy. Itu tema khotbah saya malam hari ini, stay healthy, tetaplah sehat, ya. Tetaplah sehat. Kata-kata ini menjadi biasa hari ini, jadi tetap sehat, tetap di rumah dan tingkatkan imunitas tubuh Anda. Jadi 3 kata ini menarik. Nah, sore hari ini, malam hari ini, saya mau bicara dari tema stay healthy, tetaplah sehat. Tapi tentu saya tidak bicara tentang kesehatan jasmani, kesehatan fisik. Saya mau bicara tentang kesehatan rohani. Di dalam ayat 13, firman Tuhan pakai kata demikian. Saya ulangi kalimatnya. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Haleluya. Rupa-rupanya kalau kita melihat di ayat 13, Bapak Ibu Saudara-saudara, iman itu bisa menjadi sehat. Artinya kalau kita balik maka iman itu juga bisa dia tidak sehat. Dia bisa mengalami masalah. Nah, kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya kita melihat ada kata hidup tidak tertib. Hidup yang tak bercacat, itu menunjukkan bagaimana rupa-rupanya iman itu sebuah proses yang terus harus bertumbuh terus menerus setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang cacat, bukan sesuatu itu akan kita katakan wah itu mengalami masalah selamanya. Tapi bisa saja itu menunjukkan sesuatu yang pernah mengalami masalah namun sekarang sudah dia baik kembali. Ketika kita bicara tentang sakit, mungkin itu menunjukkan satu peristiwa di mana memang pernah terjadi masalah di dalam hidup seseorang ketika berkaitan dengan sakit. Tapi itu bisa menunjukkan situasi juga yang sebaliknya bahwa dia sekarang sudah sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau ajak saudara lihat klip singkat, ada tayangan klip singkat, silakan sudah ikuti, boleh ditayangkan. Oke, semoga bisa lancar ya. Itu hanya ekspresi, tidak ada suara saudara-saudara. Saudara ekspresinya saja. Oke, saudara bertanya kenapa ya? Ini dia. Itu dia penyebabnya. Oke, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu peristiwa yang menunjukkan sebenarnya fobia pada jarum. Orang-orang yang posturnya besar, dari gambar karikatur sampai orang beneran, saudara-saudara ada di dunia nyata. Orang bodinya besar, badannya besar dan takut pada jarum yang kecil. Saudara-saudara, saya mau tunjukkan sesuatu. Itu adalah proses di mana orang disuntik atau ada proses di mana orang akan diambil darahnya untuk diperiksa tubuhnya. Biasa pemeriksaan darah di laboratorium untuk memastikan adakah sesuatu yang tidak beres di dalam tubuhnya atau semua baik-baik saja, semua sehat atau ada sesuatu yang tidak baik di dalam tubuhnya. Tapi menarik bahwa yang pada akhirnya tidak hanya pengambilan darah lalu diperiksa dalam laboratorium dan kemudian menunjukkan hasil dan hasilnya itu bisa dibaca entahkah dia baik atau cukup baik atau tidak baik sama sekali. Yang paling inti adalah yang paling penting dari semua proses pemeriksaan itu, dari jarum disuntikan, diambil darahnya dan seterusnya, entahkah orang itu takut atau tidak, atau dia histeris karenanya. Intinya adalah bagaimana ketika hasilnya keluar dari laboratorium, lalu orang tersebut mengambil tindakan apa kemudian ketika tubuhnya baik-baik saja, apa yang harus dia lakukan?
di dalam hidupnya supaya dia tetap sehat. Ketika dia tahu bahwa tubuhnya tidak baik, ada hasil laboratorium itu. Nah, langkah berikutnya inilah yang penting. Apa yang harus dilakukan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi ketika kita bicara tentang stay healthy, bicara tentang iman yang sehat, iman yang harus terus-menerus dalam kondisi yang sehat. Nah, malam hari ini saya mau bicara, saudara-saudara, mengajak saudara merenungkan bagian dari firman Tuhan ini. Saudara dan saya bisa saja di satu titik di peristiwa hidup kita diperhadapkan pada sesuatu yang menantang iman saudara. Yang kadang membuat iman kita juga mengalami keraguan, yang membuat iman kita menjadi lemah, atau mungkin bisa saja situasi di hidup ini yang saudara hadapi bisa saja membuat iman saudara menjadi tidak hanya lemah, tapi mulai sakit, ya, mulai demam, mulai panas dan seterusnya. Dan firman Tuhan dikatakan bahwa imanmu harus tetap sehat keadaan apapun yang terjadi. Oleh karena itu, apa yang paling penting adalah proses berikutnya, bagaimana membuat iman saudara tetap sehat. Bagaimana menjadikan iman saudara akan terus sehat. Nah, kita melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud iman oleh firman Tuhan. Iman yang dimaksud di sini adalah aktivitas hidup seseorang. Ya, aktivitas hidup seseorang pasca atau setelah pertobatannya pada Kristus yang ditandai dengan perubahan paradigma baru, cara pandang yang baru tentang hidupnya berdasarkan Alkitab. Jadi kitab Titus mengartikan iman itu seperti itu. Nah, kemudian ketika kita melihat rupa-rupanya paradigma, cara pandang yang baru tentang hidup berdasarkan Alkitab dijelaskan banyak lebih rinci lagi oleh firman Tuhan. Jadi paradigma baru, cara hidup yang baru bicara tentang bagaimana orang meninggalkan hidupnya yang lama, hidup tidak bercacat, dia hidup dalam kehidupan yang monogami, kalau suami istri hanya punya satu istri atau satu suami saja. Hidup beriman, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, menguasai diri, berpegang kepada perkataan yang benar, hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam kasih dan dalam ketekunan, orang-orang yang beribadah, orang-orang hidup tekun. Lalu kemudian bukan hamba dari anggur, cakap mengajarkan hal yang baik, hidup suci, rajin mengatur rumah tangganya dengan baik, baik hati, taat kepada pasangannya atau kepada suaminya, menguasai diri dalam segala hal, hidupnya jujur dan bersungguh-sungguh, tidak berbantah-bantah, tidak curang, tulus dan setia. Jadi gambarannya tentang paradigma, cara pandang yang baru tentang hidup yang berubah. Itu adalah iman. Jadi hidup seseorang setelah pertobatannya dengan cara pandang yang baru yang didasarkan pada Alkitab. Seperti apa? Seperti yang saya bacakan itu tadi, yang saya jelaskan itu tadi. Jadi betapa kaya, betapa luasnya rupa-rupanya ketika iman seseorang dia terus tumbuh dan menjadi sehat. Ada beragam hal yang hebat, yang luar biasa terjadi setelah seseorang bertobat dan percaya kepada Yesus karena cara pandangnya yang baru berdasarkan Alkitab itu tadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana sebenarnya supaya iman saudara dan saya tetap sehat? Ini yang paling penting. Tidak hanya tubuh sudah harus sehat, tapi iman harus sehat. Salah satu survei hari-hari ini dibuat di kalangan gereja Tuhan kepada jemaat. Apa yang mereka alami berkaitan dengan iman mereka, berkaitan dengan itu ibadah mereka, berkaitan dengan kesetiaan mereka, membaca Alkitab, berdoa dan seterusnya. Dan survei itu dibuat di masa yang kita alami saat ini, masa-masa situasi yang begitu sukar. Dan saudara, menarik bahwa survei menunjukkan sekian banyak, ya ada mungkin tidak sampai 50%, di atas 50%. Yang di bawah 50% menunjukkan bahwa imannya mengalami masalah. Jadi ada rada-rada sakit saudara-saudara karena situasi hari-hari ini yang dialaminya. Tapi ada lebih banyak juga yang mengatakan saya lebih bertumbuh di saat situasi yang sukar. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Dan rupa-rupanya petunjuk ini memberikan penanda bagi kita. Benar, iman itu bisa menjadi lemah, menjadi sakit bahkan. Dan iman seseorang bisa terus tumbuh dan menjadi sehat.
Dan malam hari ini saya ingin mengajak saudara bagaimana membuat iman saudara tetap sehat. Stay healthy, saudara tetap sehat seperti tubuh saudara tetap sehat. Jadi iman saudara juga harus tetap sehat. Haleluya. Firman Tuhan berkata demikian, engkau harus bersedia untuk diperbaiki oleh Tuhan. Katakan amin. Bersedia diperbaiki. Untuk membuat imanmu tetap sehat dan terus sehat, maka engkau harus bersedia diperbaiki. Pada ayat yang ke-13, saya ulangi lagi kalimat bagian terakhir. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi perlu perbaikan. Teguran saudara-saudara, ada nasihat, bersedia menerima nasihat. Bahkan kalimat kata ini diartikan juga dengan kritik. Bersedia menerima kritikan, bersedia menerima masukan. Saya pikir ini kadang tidak mudah juga. Ya, bukan sesuatu yang gampang-gampang, tapi kita perlu melatih diri. Baru rupanya ketika engkau ingin imanmu tetap sehat, maka engkau bersedialah untuk diperbaiki. Ya. Jadi diperbaiki, mau dengar nasihat Tuhan. Kemudian mau dengar ajaran firman Tuhan, mau dengar bahkan kritikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ini bagian proses yang penting untuk memastikan kalau engkau rasa ada masalah di dalam pertumbuhan iman saudara. Ada masalah pada kesehatan iman saudara hari-hari ini. Dan apa ciri yang disebutkan oleh Alkitab yang saya sudah baca tadi tentang bagaimana sebenarnya seseorang bisa menunjukkan imannya yang bertumbuh. Namun kenyataannya mungkin tidak dan sudah mulai mendapatkan sebaliknya terjadi. Maka malam hari ini engkau bisa kembali, memilih untuk kembali dan katakan aku ingin imanku sehat kembali. Maka engkau harus bersedia untuk diperbaiki. Ya. Diperbaiki oleh Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbaikan ini membutuhkan langkah di mana engkau perlu belajar, saudara saya kita semua, untuk membuat perbaikan itu terjadi dibutuhkan penundukan diri. Pada ayat 1 ayat ke-10, pasal 1 ayat ke-10, saya mau baca bagian firman Tuhan ini, masih dalam kitab Titus. Karena sudah banyak orang tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Nah, hidup yang tidak tertib itu kalau kita pakai bahasa kita itu melawan. Ya, kalau diterjemahkan ke bahasa kita, bahasa Indonesia, kata Alkitab yang dipakai kata tidak tertib itu melawan otoritas Tuhan. Melawan, kalau kita bicara otoritas Tuhan, kita bicara Alkitab. Yang menjadi ukuran, yang menjadi arah, panduan, patokan dari hidup saudara dan saya dalam segala hal. Amin, saudara-saudara. Dan tidak tertib ini memiliki arti melawan apa yang dinasihatkan oleh firman. Melawan apa yang diberitahukan oleh firman Tuhan. Melawan apa yang Tuhan suruh lakukan. Itu kata tidak tertib itu tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Rupa-rupanya ini bagian yang penting. Dibutuhkan rasa penundukan diri. Keinginan, komitmen, kemauan untuk menundukkan diri kepada otoritas Alkitab. Kemauan, keputusan untuk menundukkan diri kepada otoritas Allah atas hidup saudara dan saya. Dan ini harus dilakukan secara sukarela karena engkau memiliki hidupmu sendiri. Ya, hidupmu bukan milik Pak Pendeta, hidupmu bukan milik gereja, hidupmu bukan milik jemaat yang lain. Hidupmu adalah milikmu dan keputusan engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat sebenarnya adalah keputusan di mana engkau mengizinkan otoritas Alkitab, otoritas Allah itu sebagai bagian di mana engkau harus tunduk di dalamnya, dalam segala hal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini butuh latihan, menundukkan diri.
Bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya yakin sekali lagi sesuatu yang tidak mudah bukan berarti sesuatu tidak bisa dilakukan. Apa yang perlu? Yang berikutnya adalah tidak hanya penundukan diri, karena ini menjadi sebuah bagian proses yang akan terus-menerus terjadi. Ketika engkau melatih diri untuk menundukkan diri kepada otoritas firman Allah untuk mengatur langkahmu, mengatur hidupmu, mengatur kelakuanmu, mengatur integritasmu, mengatur cara hidupmu, mengatur cara bekerjamu, mengatur cara berumah tanggamu, mengatur cara berbicaramu, dan seterusnya, saudara-saudara. Ini proses. Sebuah proses di mana kita latih diri kita tunduk. Oleh karena itu engkau butuh melihat ke depan. Engkau harus melihat destinasi untuk semua yang kau lakukan. Jadi artinya begini. Apa yang sedang kita lakukan? Ketika engkau, saudara saya, kita semua ingin iman kita terus sehat setiap hari di dalam Kristus. Maka kita melatih diri kita untuk bersedia diperbaiki oleh Tuhan. Nah, perbaikan itu untuk bersedia bisa diperbaiki butuh kerelaan untuk tunduk kepada otoritas Alkitab dan otoritas Allah. Dan ini tidak gampang. Tapi itu bisa dilakukan. Saudara harus melihat ke depan. Saudara harus melihat tujuan saudara. Saudara harus melihat apa yang telah Allah tetapkan atas hidupmu. Bahwa kita punya destinasi, punya tujuan hidup, saudara-saudara. Dan tujuan hidup kita tidak hanya berhenti pada batas usia saudara dan saya di dalam dunia ini. Tapi firman Tuhan berkata pada pasal 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan dengan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ini destinasi kita, bahwa kita punya pengharapan di depan kita. Seperti firman Tuhan katakan, aku ingin sekali tinggal di dalam kemah yang kekal. Namun aku masih tinggal di dalam kemah dalam dunia ini. Itu firman Tuhan katakan demikian, betapa ada kerinduan yang besar. Bahwa kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan itu menjadi tujuan, menjadi destinasi hidup saudara dan saya. Dan tujuan hidup kita tidak hanya berhenti pada batas usia saudara, tapi kita punya tujuan sampai ke dalam kekekalan. Seperti yang firman Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Dan mestinya kebenaran ini, tujuan ini, menjadikan saudara dan saya terus mengatakan terima kasih buat proses ini. Aku ingin imanku terus sehat. Dan aku akan belajar menundukkan diri kepada otoritas Allah. Sebagai bagian perbaikan dari hidup. Jadi untuk diperbaiki itu butuh tunduk saudara pada otoritas Tuhan. Butuh tunduk pada otoritas firman Tuhan yang menasihati, kadang menegur. Dan mengingatkan saudara dan saya dan seterusnya. Kenapa saudara-saudara? Ini bagian proses yang begitu penting tapi juga sulit. Kadang kita bergumul melakukannya. Kalau sudah membaca dengan teliti pada pasal 1 sampai ayat yang pasal yang ketiga, ada dua kata yang menarik yang ditulis di sana. Saya membaca terus bagian ini, tapi hanya dua kata ini muncul satu kali saja di 3 pasal. Yang pertama adalah kefasikan. Yang kedua adalah kehidupan yang duniawi. Kefasikan, lalu kehidupan yang duniawi. Rupa-rupanya dua bagian ini adalah dua bagian cara hidup yang bertentangan dengan kehidupan seseorang yang di mana dia ingin tunduk kepada otoritas firman Allah di dalam hidupnya. Tahukah saudara, kefasikan dan kehidupan duniawi, keinginan duniawi yang dituliskan di pasal 1 sampai pasal 3 itu hanya ada kata satu kali saja muncul dua kata ini. Itu bagian kehidupan yang akan terus menarik saudara untuk ke sana. Ya. Untuk menjauh dari iman yang sehat. Menjauhkan iman saudara semakin sehat, tidak semakin sehat, tapi tidak semakin sehat saudara-saudara. Tapi yang sebaliknya adalah penundukan diri kepada otoritas firman Allah, kepada Allah. Itu dua hal yang akhirnya berlawanan antara tubuh kita, jasmani saudara dan saya ditarik pada kehidupan yang fasik, firman Tuhan katakan. Kehidupan yang dimana keinginan duniawi memikat
dan kepada ketundukan pada otoritas Alkitab. Jadi dua-dua ini terus bertentangan, terus akan saling melawan. Oleh karena itu engkau butuh destinasi, engkau perlu memandang ke depan pada tujuan yang engkau sedang kejar. Supaya ada semangat bangkit dalam diri kita bahwa perjuangan saudara untuk tetap sehat dalam iman saudara bukanlah sia-sia. Tapi perjuangan sampai ke dalam kekekalan. Bukan hanya di dunia ini. Berikut yang paling penting adalah peran Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi ini bagian proses yang tidak terjadi dalam satu hari. Menjadikan iman saudara sehat, mungkin tidak selalu akan sehat. Kadang diperhadapkan pada keadaan seperti di survei itu tadi, orang-orang menjadi lemah imannya, jemaat-jemaat Tuhan menjadi kesetiaannya menurun, kemudian kehidupan doanya menjadi amburadul gitu di masa-masa seperti ini. Membaca Alkitab sudah aras-arasan karena keadaan yang begitu rupa dalam survei tersebut ya. Tapi saya pikir banyak hal yang bisa mengganggu iman saudara. Membuat iman saudara tidak sehat. Bahkan bisa membuatnya sakit. Tipu daya dunia ini yang disebutkan dengan istilah kefasikan, keinginan duniawi bisa menarik iman saudara menjadi sakit dan lemah. Saudara-saudara, perbaikan itu proses yang akan terus-menerus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi penundukan yang engkau buat sebagai sebuah komitmen di hadapan Tuhan menandakan bahwa engkau ingin imanmu terus sehat. Walaupun kadang mengalami pergumulan di mana iman sudah mungkin mengalami masalah. Ada sakitnya juga mungkin. Tapi ketika kita belajar menundukkan diri kepada otoritas firman Allah, kita dengar apa yang Alkitab ajarkan. Kita dengar apa yang Alkitab nasihatkan. Kita melatih diri kita tunduk kepada otoritas Allah. Saya yakin ini adalah bagian terbaik. Engkau bisa mengatakan terima kasih. Tuhan, aku sedang ada proses di mana imanku ingin menjadi lebih sehat. Kita butuh kekuatan iman. Kita butuh iman yang kuat hari-hari ini, saudara-saudara. Coba lihat kiri kanannya dan katakan, iman yang sehat, iman yang kuat. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, baik terakhir Roh Kudus, peran Roh Kudus. Pasal 3 ayat 5. Saya akan baca bagian penggalan kalimatnya saja ya di kalimat ini. Oh, tidak bisa saya baca sampai dari awal saja. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik. Perhatikan baik-baik, perbuatan baik tidak akan mengubah apa-apa dalam hidupmu. Yang telah kita lakukan tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian, kelahiran kembali dan oleh pembaharuan dikerjakan oleh Roh Kudus. Sesungguhnya yang akan menolong saudara pada proses di mana kita bersedia untuk diperbaiki supaya iman kita terus sehat. Proses di mana perbaikan itu berjalan dan kemudian engkau melatih dirimu untuk tunduk kepada otoritas firman Allah. Engkau belajar melihat kepada tujuan, kepada destinasi hidupmu tidak hanya sebatas umur saudara tapi sampai kepada kekekalan karena demikian pengharapan yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Tapi jangan lupakan bahwa Roh Kuduslah yang mengambil peran untuk membaharui hidup saudara dan saya setiap hari. Peran Roh Kudus. Komitmen itu penting, tapi Dia yang memampukan saudara dan saya. Daud, orang yang sangat saleh, orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi rupa-rupanya dia pernah mengalami imannya bermasalah juga. Bahkan saya menemukan imannya sakit juga. Kalau akhirnya kita melihat pada separuh hidupnya dan kemudian sampai akhir hidupnya dia kembali dipakai Tuhan dengan cara luar biasa. Karena Roh Kudus yang membuat pembaharuan terjadi di dalam hidupnya. Petrus bukan orang yang kemudian percaya Yesus lalu terus berjalan bagus hidupnya lalu imannya terus sehat terus, tidak.
dia juga pernah mengalami masalah dengan imannya kepada Kristus. Namun kalau pada akhirnya separuh dan sampai akhir hidupnya, dia dipakai kembali oleh Tuhan. Itu karena pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ke atas hidupnya. Saya sudah bicara dalam khotbah beberapa kali bagaimana engkau harus belajar mendengar Roh Kudus, kemudian bicara ke dalam rohmu yang paling dalam. Untuk dia menuntun engkau tidak turut kepada puasikan, tidak turut kepada keinginan dunia, tapi turut tunduk pada kehendak dan otoritas firman Tuhan. Roh Kudus, dia hidup. Dia mampu bicara ke dalam diri saudara secara pribadi. Dan kalau ingin imanmu terus sehat, maka engkau harus bersedia diperbaiki oleh Tuhan. Itu menunjukkan tidak ada satu orang pun yang sempurna di ruangan ini termasuk saya. Saudara dan saya, kita semua masih terus ada dalam proses dan terus menerus. Oleh karena itu kita butuh bersedia diperbaiki oleh Tuhan. Setiap hari. Dan dalam proses perbaikan itu kita melatih diri kita tunduk kepada otoritas Alkitab. Kita melatih diri kita tunduk kepada otoritas Allah. Kita membawa pandangan rohani kita melihat kepada tujuan, kepada destinasi hidup saudara. Yaitu pengharapan ketika Yesus datang kembali membawa saudara kepada kekekalan. Tapi semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus ke dalam hidup saudara dan saya. Dia yang membuat pembaharuan. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya yakin sekali saudara-saudara. Ketika saudara saya mungkin ada di satu pengalaman. Di mana ada satu situasi menarik saudara kembali kepada kefasikan yang disebut oleh Alkitab. Menolak apa yang benar untuk dilakukan, menolak nasihat firman. Saya yakin Roh Kudus bicara di dalam hati, di dalam roh saudara. Ketika kita kehilangan ketundukan kepada otoritas ilahi atas hal-hal yang kita kerjakan dalam hidup kita. Saya yakin Roh Kudus bicara ke dalam diri saudara. Ke dalam roh saudara paling dalam. Ketika ada hal-hal yang mungkin akan merusak iman saudara. Mulai menarik, menyeret saudara. Saya percaya Roh Kudus bicara ke dalam roh saudara paling dalam. Ketika ada hal-hal, keinginan-keinginan duniawi, coba menarik saudara ke sana. Saya yakin di saat yang sama Roh Kudus bicara ke dalam rohmu supaya engkau kembali tunduk kepada otoritas Allah. Kepada otoritas Alkitab, bersedia diperbaiki oleh Tuhan. Supaya imanmu tetap sehat. Saudara-saudara, iman harus sehat. Supaya engkau tetap berbahagia. Supaya engkau tetap hidup dalam damai sejahtera Allah. Supaya engkau tetap hidup dalam sukacita setiap hari. Supaya engkau bisa melawan rasa khawatirmu. Engkau bisa mengalahkan rasa kekecewaanmu. Engkau hidup dalam pengharapan di tengah-tengah kegagalan saudara mungkin. Engkau tetap hidup di dalam iman yang kokoh, dalam keyakinan yang besar akan sebuah pengharapan kesembuhan ketika engkau mungkin sedang mengalami sakit. Ketika iman sakit, iman menjadi lemah, kita kehilangan harapan. Kita kehilangan kekuatan rohani. Kita kehilangan dorongan untuk terus bertumbuh. Kita kehilangan api di dalam diri kita untuk membuat langkah dalam melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika iman menjadi sakit, kita kehilangan kekuatan untuk sanggup mengasihi bahkan orang yang terdekat dengan hidup kita. Kita tidak sanggup mengampuni orang yang mengatakan yang tidak benar atas hidup kita. Dan masih ada banyak hal yang lain. Oleh karena itu betapa penting memastikan stay healthy. Tetaplah sehat dalam iman saudara.
Izinkan Roh Kudus membuat pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita bersedia untuk diperbaiki malam hari ini. Kita belajar menundukkan diri kepada otoritas Allah, kepada otoritas firman. Kita izinkan Roh Kudus bicara ke dalam hidup kita, karena Dia yang membaharui hidupmu. Tuhan memberkati saudara. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk lebih jauh di hadirat Tuhan malam hari ini. Saya percaya Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus juga hadir bersama Bapak Ibu saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah. Kalau engkau merasa malam hari ini ada kau bergumul dengan iman saudara, mungkin berkaitan dengan ketaatan, kesetiaan, gairah untuk melayani Tuhan yang berkurang, doa, kehilangan semangat, membaca Alkitab. Alkitab tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik buat saudara. Malam hari ini izinkan Roh Kudus memperbaiki hidup saudara dan saya. Biarkan Dia bicara ke atas hidup saudara malam hari ini. Mungkin ada di saudara yang hadir di sini ataupun di rumah sedang mengikuti ibadah ini. Kau merasakan kasih-Mu menjadi terasa sangat tipis, sangat hambar kepada orang bahkan yang terdekatmu. Mungkin kau merasa hari ini kau menjadi orang yang sangat sensitif, gampang sekali tersinggung. Gampang mendendam sesuatu yang tidak pernah terjadi mungkin dalam hidupmu. Buatlah komitmen malam hari untuk engkau kembali sehat imanmu dan katakan, Roh Kudus, aku mau diperbaiki hidupku. Perbaiki hidupku malam ini. Mungkin ada di antara saudara malam hari engkau hadir di sini atau engkau ada di rumah mengikuti ibadah ini. Kau merasa hari-hari ini engkau ditarik oleh keadaan situasi yang kau alami. Menarik engkau mulai jauh menjauh dari hadirat Tuhan. Maka katakan malam hari, Tuhan, aku ingin Engkau perbaiki aku kembali. Perbaiki imanku, perbaiki hidupku kembali. Mungkin ada di antara saudara juga datang malam hari di sini atau saudara yang mengikuti ibadah ini di rumah. Kau merasa hari-hari ini keinginan duniawi menarik engkau, terus menarik engkau. Kehidupan kefasikan mulai menyeret saudara. Malam hari engkau mendengarkan firman Tuhan. Kau merasa firman Tuhan bicara di dalam hatimu yang paling dalam. Katakan kepada Roh Kudus, aku mau diperbaiki malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, jamah dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, dekat denganmu tinggal. Mari bersama-sama jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal
Saudara yang mau didoakan malam hari ini boleh angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa saudara, ada tangan-tangan terangkat malam hari. Tuhan menolong saudara malam ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Katakan kepada Roh Kudus, tolong aku mau diperbaiki malam hari ini. Aku mau hidupku diperbaiki, aku mau imanku menjadi sehat kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Tinggal di hati, haleluya. Amin. Jamah hatiku dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin ada di rumah juga. Kau mengikuti ibadah ini dan kau mau didoakan dari tempat engkau sedang mengikuti. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara malam hari ini. Haleluya, haleluya. Katakan kepada Roh Kudus, aku mau kau perbaiki malam ini. Oh, amin. Tolong malam hari ini kau melihat setiap tangan yang terangkat. Kami perlu engkau Roh Kudus. Hanya kuasa-Mu, urapan-Mu yang akan menyanggupkan kami, yang akan mengubah kami. Haleluya, yang akan membaharui setiap kami. Oh, Rabasyabadaya Tagara Labalabalabalabalabu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Oh, haleluya. Rindu selalu dekat. Bapa, aku berdoa bahwa setiap tangan yang terangkat malam hari Kau menjamah yang ada di ruangan ini, yang tangan mereka terangkat juga yang ada di rumah. Aku berdoa Roh Kudus tolong mereka malam hari ini, karena Engkau adalah Roh yang hidup. Engkau berkuasa, Engkau yang membaharui hidup kami, membaharui kami malam hari ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Perbaiki setiap bagian-bagian hidup kami yang mungkin ada yang terganggu, ada yang rusak, ada yang mulai sakit dari iman kami. Malam hari kami beroleh kesembuhan, malam hari beroleh mujizat, malam hari ini kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih apabila ada yang sakit malam hari ini, yang ada di ruangan ini, juga yang ada di rumah mengikuti ibadah ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Engkau menerima mujizat kesembuhan malam hari ini. Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Keluarga-keluarga yang datang, biarlah bahagiakan mereka dengan sukacita, damai, dengan kekuatan dari Roh Kudus setiap hari yang akan menyertai hidup mereka. Aku berdoa Tuhan, Kau memberkati jemaat-Mu, kami semua di sepanjang minggu ini. Tak kami beraktivitas, kami bekerja di luar, atau di rumah kami, ataupun kami melayani di luar sana, biarlah Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus menjaga, melindungi kami di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa malam hari ini, Kau memberkati setiap sedang jemaat-Mu, buat apa yang mereka kerjakan berhasil di dalam segala hal. Aku berdoa malam hari ini memberkati setiap korban persembahan yang mereka bawa. Dari korban persepuluhan, korban persembahan misi, dari ucapan syukur, baik mereka bawa ke dalam rumah perbanan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Kau berjanji Kau mau mengembalikan ke atas hidup mereka berlipat kali ganda. Dan kami tidak pernah meragukan janji Tuhan. Terima kasih. Dan pada akhirnya jemaat yang adalah milik Kristus, malam hari ini pulanglah engkau, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mana yang percaya, engkau yang rindu imanmu sehat, engkau bersedia diperbaiki oleh Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, saudara-saudara yang di rumah juga.
Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya.